Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uca Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya jadikan acuan untuk penelitian saya. Ada 2 jurnal. Jurnal yang pertama itu dari Helion, terindeks Scopus Q1. Judulnya The Use of User Experience Questionnaire Plus (UEQ Plus) for Cross-Cultural UX Research, Evaluating Zoom and Learn Quran Tajwid as Online Learning Tools. Autornya adalah Harry et al. Tahun 2022. User experience di sini sering disalahartikan. Dia sering disamakan dengan usability, padahal beda. User experience mengacu pada pikiran, perasaan, dan persepsi dari pengguna yang merupakan hasil interaksi pengguna dengan suatu produk, menurut Tullis dan Albert 2013. UX mengacu pada seluruh aspek yang berhubungan dengan interaksi antara pengguna akhir, perusahaan, dan produknya, menurut Norman dan Nielsen 2006. Sedangkan usability sendiri itu mencakup kualitas antarmuka seperti kemudahan dipelajari, efisiensi, daya ingat, pencegahan kesalahan, dan kepuasan pengguna, menurut Nielsen 2012. Jadi usability di sini hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi UX saat pengguna berinteraksi dengan produk. Nah, karena ruang lingkup UX ini sangat luas, jadi para peneliti melakukan pendekatan analisis UX untuk mengukur UX itu. Dilakukan 2 pendekatan, kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif memberi wawasan mendalam tentang bagaimana dan mengapa pengguna berperilaku saat berinteraksi dengan produk, menurut Lazar et al. Dan Rohrer 2014. Contoh studi UX kualitatif dilakukan oleh Touch 2018 yang menganalisis tema pengalaman pengguna dari ulasan 5 aplikasi kesehatan mental. Dengan mengkuantifikasi narasi tersebut, penelitian ini mengungkap bahwa pola persepsi pengguna terhadap fitur aplikasi. Nah, pendekatan kuantitatif itu bertujuan studi UX kuantitatif ini bertujuan menjawab pertanyaan berapa banyak, menurut Rohrer 2014, dan mengukur pengalaman pengguna melalui aspek efisiensi, efektivitas, dan kepuasan, menurut Tullis dan Albert 2013. Metrik UX itu terdiri dari 4 metrik. Yang pertama metrik kinerja, metrik yang dilaporkan sendiri, metrik berbasis isu, dan metrik perilaku dan psikologis. Nah, menurut Tullis dan Albert 2013, metrik kinerja mengukur usability seperti keberhasilan tugas, waktu, dan kesalahan tugas, serta kemudahan belajar, yang hanya merupakan salah satu aspek UX. Di sini kelihatan bahwa user experience dan usability itu memang beda. Nah, ada beberapa pengukuran UX. Pentingnya skala UX tertentu untuk evaluasi suatu produk tergantung pada jenis produk dan skenario penggunaan. Studi dari penelitian dari Santoso et al. 2016 menunjukkan bahwa pentingnya faktor UX bervariasi secara signifikan untuk berbagai jenis produk, namun cukup konsisten antara berbagai lintas budaya. Nah, salah satu pengukuran UX itu dengan UIQ. Dan UIQ sendiri itu terbagi lagi menjadi 3. Ada UIQ basic, UIQ aja, UIQ S, dan UIQ plus. Kalau UIQ basic itu mengukur 6 faktor terkait UX dan kegunaan. 6 faktornya, 6 skalanya, yaitu daya tarik, kejelasan, efisiensi, ketergantungan, stimulasi, dan kebaruan, menurut Lockwood et al. 2008. Nah, ini terdiri dari 26 item yang mengukur faktor usability dan faktor UX. UIQS itu pengisian kuesioner yang memerlukan waktu singkat. Jadi UIQS ini hanya mengukur 2 metafaktor, kualitas hedonis dan pragmatis, yang menggambarkan UX secara keseluruhan. Nah, kalau UIQ plus itu sebenarnya bukan sebuah kuesioner, melainkan sebuah kerangka kerja yang membangun kuesioner UX yang disesuaikan dengan kebutuhan pertanyaan penelitian. UIQ plus di sini mengukur UX berdasarkan 20 faktor, termasuk 6 faktor di UIQ basic. 14 faktor lainnya dimasukkan berdasarkan hasil beberapa penelitian. Di UIQ plus direkomendasikan untuk tidak memilih lebih dari 5 atau 6 skala per studi pada UIQ plus.
Ada penelitian terdahulu mengenai penggunaan UIQ. Ada dari pembelajaran daring, dari penelitian Santoso dan Sahrir Stenrianto. Terus dari bidang e-government, bidang e-commerce, e-health. Nah, di sini memperbarui UIQ sebagai kerangka kerja UX penting karena teknologi semakin maju seiring waktu. Lebih banyak teknologi akan diterapkan sehingga lebih banyak atribut UX akan ditambahkan ke UIQ. Nah, di sisi pengguna, para peneliti itu sepakat bahwa latar belakang budaya itu berpengaruh terhadap persepsi dan perilaku pengguna. Ini ada penelitian dari beberapa peneliti. Ada yang mengatakan bahwa latar belakang budaya mempengaruhi persepsi pengguna terhadap antarmuka perangkat lunak. Ada perbedaan signifikan antara pengguna Inggris dan Kuwait. Terus perbedaan budaya Jerman dan Vietnam, preferensi warna berbeda, perbedaan perilaku pelanggan daring antara Amerika Utara, Tiongkok, dan Timur Tengah, dan perilaku pengguna e-commerce Tiongkok dan Kanada berbeda. Nah, yang jadi masalah di sini adalah adaptasi kuesioner UX perlu mempertimbangkan perbedaan budaya untuk menghindari bias. Tujuan penelitiannya adalah mengadaptasi UIQ Plus ke dalam bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai alat untuk menilai UX suatu aplikasi seluler. Metode penelitian pada paper ini, yang pertama tahapan studi. Ada beberapa step, ada 5 step. Nah, step yang pertama, 3 ahli UX menerjemahkan item UIQ asli, UIQ Plus asli. Nah, di sini masing-masing UX menerjemahkan sehingga menghasilkan 3 versi awal terjemahan UIQ Plus. Langkah kedua, 3 ahli UX itu mendiskusikan 3 versi awal untuk merumuskan satu versi terjemahan UIQ Plus awal. Langkah ketiga dilakukan melalui survei daring yang melibatkan 23 partisipan. Tujuannya untuk mengidentifikasi isu mengenai akurasi dan keterbacaan item yang diterjemahkan dan menghasilkan daftar isu pada versi terjemahan awal. Langkah 4, para ahli UX, 3 ahli UX mendiskusikan isu yang terungkap dari survei untuk memutuskan item terjemahan akhir, menghasilkan versi terjemahan UIQ Plus akhir. Nah, langkah kelima itu menggunakan 2 studi kasus, yaitu LQ Tajwid dan Zoom untuk menguji reliabilitas instrumen dan menghasilkan versi terjemahan UIQ Plus akhir yang direvisi jika ada revisi. Metode penelitian, partisipan dan konteks penelitian. Nah, studi ini menilai UX 2 aplikasi yaitu LQ Tajwid dan Zoom untuk memvalidasi UIQ Plus. Pengguna kedua aplikasi diminta mengisi kuesioner UIQ Plus secara online. Dan partisipan LQ Tajwid berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan telah memakai aplikasi tersebut. Sebanyak 123 mahasiswa pengguna Zoom mengisi kuesioner setelah menggunakan platform itu untuk pembelajaran jarak jauh. Studi kasus yang pertama, LQ Tajwid. LQ Tajwid sendiri adalah aplikasi pembelajaran daring yang dikembangkan untuk mengajarkan teknik-teknik membaca Al-Quran dan menawarkan pelajaran dalam bahasa Inggris dan beberapa bahasa lainnya. Pengucapan bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab standar kontemporer, dan pengajaran pengucapan tersebut memerlukan pendekatan khusus terutama bagi penutur non-Arab. Nah, ada 6 skala yang dipilih pada studi kasus LQ Tajwid dan ada alasannya juga, disertakan alasannya di tabel ini. Skala yang dipilih adalah daya tarik, kebaruan atau novelty, akustik, nilai, kualitas konten, dan tingkat kepercayaan terhadap konten. Studi kasus kedua adalah Zoom. Zoom adalah alat rapat dan webinar yang banyak digunakan dalam pekerjaan dan kegiatan pembelajaran. Ada beberapa fitur Zoom seperti ini. Dan berdasarkan fitur-fitur tersebut, beberapa skala yang dipilih adalah attractiveness atau daya tarik, novelty, akustik, value, trustworthiness of content, dan quality of content. Nah, fitur-fitur ini fitur-fitur antara
skala yang dipilih antara aplikasi Zoom dan LQ Tajud itu sama, sehingga yang dipilih adalah 6 skala tersebut untuk memvalidasi versi UIQ Plus yang telah diadaptasi. Skalanya adalah attractiveness, novelty, acoustic, value, trustworthiness of content, dan quality of content. Prosedur pengumpulan data. Jadi data dikumpulkan dari UIQ Plus melalui survei online dari November 2020 sampai dengan Desember 2020. Data berupa dua jenis data. Jadi data kuesioner UIQ Plus dan pertanyaan terbuka terkait dengan responden dengan pengalaman responden saat menggunakan LQ Tajud dan Zoom. Responden dikategorikan menjadi 2 kelompok, yaitu pengguna LQ Tajud dan pengguna Zoom. Sebelum mengisi kuesioner dan pertanyaan terbuka, responden diminta untuk mengingat pengalaman mereka mengenai penggunaan LQ Tajud atau Zoom. Nah, selama periode survei, 102 pengguna LQ Tajud dan 123 pengguna Zoom berpartisipasi. Pengumpulan data, jadi ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu menggunakan 6 skala UX yang dipilih tadi. Nah, di sini ada instrumen UIQ Plus. Nah, perlu diingat bahwa di dalam instrumen UIQ Plus ada 2 hal juga yang dihitung, yaitu penilaian per skala dan importance rating. Penilaian per skala ini tentunya berdasarkan 6 skala yang dipilih ya. Nah, daya tarik itu ada 4 item yang dinilai, di mana masing-masing item ini dinilai dari rentang nilai 1 sampai 7. Dan ini berlawanan penilaiannya, misalnya menyebalkan, menyenangkan gitu. Terus yang kedua ada importance rating. Yang dinilai adalah importance rating. Ini menilai bahwa skala daya tarik ini, misalnya daya tarik ini skalanya relevan atau tidak gitu untuk studi kasus tersebut gitu. Nah, yang selain data kuantitatif ada data kualitatif. Data kualitatif di sini menggunakan dua pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan terbuka pertama tentang memorable experience, jadi pengalaman yang menyenangkan mengenai studi kasus tersebut. Dan yang kedua, pertanyaan terbuka kedua adalah pain point, apa sih masalah yang dia hadapin di aplikasi tersebut. Nah, subtema diambil dari skala UIQ Plus yang dipilih untuk LQ Tajud. Untuk LQ Tajud dan Zoom. Analisis data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis kualitatif. Nah, data kuantitatif tadi berupa data UIQ Plus itu dianalisis menggunakan data analisis tools yang tersedia pada website UIQ Plus. Jadi sana udah tersedia, tinggal di-download dan dipakai. Terus ada data kualitatif berupa jawaban responden terhadap pertanyaan terbuka. Nah, ini dianalisis menggunakan software MAXQDA. Hasil dan pembahasan studi kasus. Untuk studi kasus LQ Tajud, data kuantitatif berupa UIQ Plus. Di sini tadi kan dinilai berdasarkan dua hal. Yang pertama rata-rata per skala UIQ Plus. Nah, di sini diketahui bahwa mean dan confidence intervalnya itu sama-sama bagus, karena mean di sini nilainya besar dari 1, lebih dari 1, yang menandakan itu sangat baik. Nah, skala-skala per skala UIQ Plus di LQ Tajud ini berarti sangat baik. Dan confidence intervalnya juga lebih dari 1, menandakan bahwa tingkat kepercayaan responden ini baik gitu. Nah, yang kedua ada rata-rata rating importance. Mean-nya lebih dari 1, sangat baik, dan confidence intervalnya juga lebih dari 1, berarti tingkat kepercayaannya baik. Nah, di sini mean positif berarti pengguna menganggap bahwa semua skala itu relevan dengan LQ Tajud. Konsistensi skala UX di sini juga dihitung untuk
melihat reliabilitasnya. Jadi jadi skala-skala di sini dihitung juga Cronbach alfanya, dan ada tolak ukurnya juga. Nilai alfa Cronbach yang lebih dari 0,7 itu menunjukkan semua skala konsisten. Namun nilai akustik di sini mendekati 0,7, yang berarti bahwa skala ini memiliki beberapa perspektif berbeda di antara pengguna. Detailnya perspektif dapat dilihat dalam analisis kualitatif. Nah, di sini kan juga dilakukan tadi selain kuantitatif juga dilakukan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan pertanyaan terbuka. Nah, di sini dilakukan pertanyaan terbuka. Berdasarkan hasil tersebut, memorable experience-nya itu skala value paling menonjol. Ini skala value. Aplikasi dianggap membantu, tetapi pengguna tetap mengalami kesulitan sehingga memerlukan bimbingan guru. Skala quality of content juga tinggi. Di sini tinggi, ada 29 responden. Konten dianggap mudah dipelajari, namun bagian teori masih perlu ditingkatkan. Skala lain seperti trustworthiness of content, attractiveness, acoustic dan novelty muncul tetapi tidak terlalu signifikan. Pada skala trustworthiness dan novelty, pengguna tidak memiliki pain point. Nah, pain point-nya 3 skala utama penyebab masalah itu ada di skala value, attractiveness, dan others. Pengguna merasa kurang tertarik karena adanya iklan yang mengganggu, kebanyakan memakai versi gratis. Ada masalah di luar skala yang tidak tercakup dalam instrumen saat ini, seperti fitur berbayar, koneksi internet, kesulitan memvalidasi kebenaran bacaan. Masalah ini sebaiknya dimasukkan dalam evaluasi di masa depan. Nah, temuan tambahan pada skala others di bagian memorable experience. Ini others. Aplikasi dapat membantu mengoreksi kesalahan pengguna. Terdapat temuan yang saling bertentangan, misalnya mudah dipelajari versus sulit dipahami, UI bagus versus UI buruk, menunjukkan bahwa pengalaman dan pengetahuan pengguna itu berbeda-beda saat menggunakan aplikasi. Studi kasus yang kedua adalah Zoom. Data kuantitatif UIQ plus-nya di sini. Nah, di sini diketahui mean dan confidence intervalnya. Rata-rata semuanya skala positif. Namun skala akustik ini memiliki rata-rata yang lebih rendah dibandingkan skala lainnya. Skala ini juga memiliki coefficient variance yang lebih besar dari 1. Ini juga lebih tinggi dari yang lain, yang menunjukkan bahwa variance yang diamati relatif tinggi. Dengan demikian terdapat kemungkinan masalah UX terkait kualitas akustik Zoom. Terus rata-rata rating importance-nya min-nya di sini juga besar dari 1, lebih dari 1, dan confidence internalnya juga lebih besar dari 1. Semua skala memiliki peringkat kepentingan rata-rata positif dan menunjukkan bahwa pengguna menganggap semua skala yang digunakan dalam pengukuran relevan dengan UX Zoom. Yang konsistensi skala UX di sini, Cronbach alfanya bagus. Alpha Cronbach dengan nilai 0,80 dianggap cukup tinggi dan memadai menurut Taber 2016. Semua skala memiliki nilai Alpha Cronbach sebesar 0,80 yang menunjukkan bahwa versi adaptasi UIQ Plus yang digunakan dalam mengukur UX Zoom memiliki konsistensi yang sangat baik. Pada pendekatan kualitatif, pertanyaan terbuka, pengelompokan subtema dari jawaban pengguna, memorable experience, dan pain point dikelompokkan berdasarkan 6 skala UIQ+. Subtema yang tidak sesuai dengan skala UIQ+ dimasukkan ke kategori others. Banyaknya isu di kategori others menunjukkan perlunya penambahan skala agar lebih mencakup aspek-aspek tersebut. Memorable experience-nya, mayoritas pengguna menyoroti value dari Zoom. Nah, di sini ada 99 responden. Misal fitur bermanfaat, mendukung berbagai aktivitas.
Aspek trustworthiness of content dan novelty jarang disebut, sehingga dianggap kurang berpengaruh dalam pengalaman positif pengguna. Pain point-nya, sebagian besar pengguna, 98 responden, melaporkan masalah yang tidak terkait UIQ+, misal koneksi internet, batasan durasi, dan lain-lain. Kelompok terbesar berikutnya adalah value. Terkait value, di sini ada 22 responden, seperti kesulitan memakai fitur dan Zoom dianggap aplikasi yang berat. Temuan konfliktualnya, terdapat subtema yang saling bertentangan, misal Zoom lebih interaktif versus Zoom kurang interaktif. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa pengguna memiliki pengalaman dan persepsi yang berbeda-beda saat memakai Zoom. Kesimpulannya, efektivitas UIQ+ dalam konteks Indonesia. UIQ+ di sini merupakan alat evaluasi pengalaman produk yang lebih luas dibandingkan UIQ Basic dan masih relatif baru, terutama di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa UIQ+ dapat digunakan secara efektif untuk memvalidasi pengalaman pengguna LQ Tajwid dan Zoom dengan syarat pemilihan skala yang sesuai dan penerjemahan yang tepat. Temuan untuk LQ Tajwid, aplikasi dinilai sangat baik pada semua skala UIQ+ yang diukur, yaitu value, novelty, attractiveness, trustworthiness of content, quality of content, dan acoustic. Semua skala dianggap penting oleh pengguna dan hasil evaluasi sesuai dengan tingkat kepentingannya. Persebaran nilai pada skala konsisten. Persebaran nilai pada skala itu konsisten dan condong ke arah positif. Meski demikian, pengguna masih memiliki pain point, terutama kesulitan belajar, iklan yang mengganggu, isu lain yang tidak tercakup dalam skala UIQ+ saat ini. Nah, implikasi dan arah penelitian selanjutnya, UIQ+ itu berpotensi digunakan lebih luas di luar konteks LQ Tajwid dan Zoom untuk mengidentifikasi pola perilaku pengguna pada produk lain. Untuk LQ Tajwid, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi pain point yang belum tertangkap oleh skala sekarang. Untuk Zoom, diperlukan penelitian tambahan untuk melihat apakah isu-isu yang dikelompokkan dalam tema others dapat diakomodasi oleh skala UX yang lain. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang tidak secara gamblang dicantumkan di paper tersebut. Pertanyaan yang pertama, kenapa 2 studi kasus? Kenapa nggak satu aja gitu? Jadi tujuan utama penelitian pada paper ini yaitu mengadaptasi dan memvalidasi UIQ+ versi bahasa Indonesia. Validasi instrumen itu nggak cukup satu aplikasi karena bisa bias terhadap satu jenis produk. 2 studi kasus memastikan UIQ+ tetap konsisten pada konteks yang berbeda. Kenapa Zoom dan Quran Tajwid? Jadi yang pertama, representasi 2 jenis aplikasi yang berbeda, di mana Zoom adalah aplikasi video conference, LQ Tajwid adalah aplikasi mobile learning berbasis audio dan konten terverifikasi. Nah, 2 konteks berbeda ini menguji UIQ+ di skenario penggunaan yang beragam. Yang kedua adalah sesuai dengan skala UIQ+ yang diujikan. Skala yang dipakai adalah attractiveness, novelty, acoustic, value, quality of content, trustworthiness of content. Di sini cocok karena acoustic itu mengenai audio Zoom dan audio tilawah. Quality atau trustworthiness of content itu mengenai materi belajar dan konten terverifikasi utama. Value atau attractiveness itu mengenai fitur Zoom dan desain LQ Tajwid. Nah, kenapa sih respondennya segitu? Jadi Zoom itu ada 123 responden dan LQ Tajwid ada 103 responden. Nah, dalam teori pengukuran menurut Tulis dan Albert 2013, nilai Cronbach alpha itu akan stabil apabila respondennya minimal 30. Jadi kalau lebih dari 100 responden itu menandakan itu akan stabil, 50 sampai 100 itu cukup stabil, dan 30 responden itu stabil tapi minimal untuk uji awal. Di studi ini dengan penggunaan jumlah responden lebih dari 100 orang, itu juga di studi ini menandakan juga membuktikan bahwa alpha Cronbachnya sangat stabil
karena menghasilkan alfa besar dari 0,7, di atas 0,7. Nah, ini jurnal yang kedua yang saya gunakan sebagai acuan untuk penelitian saya, yaitu jurnal dari International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence. Jurnal ini terindeks Scopus Q2. Judulnya adalah A Benchmark for the UAQ Plus Framework, Construction of a Simple Tool to Quickly Interpret UAQ Plus KPIs. Autornya adalah Meiners et al. Tahun 2023. Latar belakangnya diawali dari pentingnya UX bagi keberhasilan produk interaktif, terus kebutuhan pengukuran UX secara berkelanjutan. UX juga mencakup banyak aspek kualitas, terus pentingnya mempertimbangkan aspek UX yang beragam, karena setiap aspek UX memiliki kontribusi berbeda berdasarkan preferensi pengguna dan demografi. Keterbatasan kuesioner UX standar. Jadi jumlah pertanyaan itu harus terbatas karena waktu pengguna terbatas. Standar kuesioner dengan item tetap nggak selalu mampu mengukur aspek UX yang paling relevan untuk setiap produk. Makanya ada solusi yaitu UIQ Plus sebagai kerangka kerja modular. Di mana UIQ Plus ini menyediakan katalog skala yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Jadi peneliti dapat memilih skala yang relevan untuk produk spesifik. Dapat digunakan untuk membandingkan UX antar produk atau melacak perkembangan UX dari waktu ke waktu. Masalah penelitian pada paper ini adalah belum adanya benchmark UIQ Plus. Tujuan penelitiannya adalah mengembangkan benchmark awal untuk membantu interpretasi hasil UIQ Plus. UIQ Plus Framework adalah katalog skala UX yang dapat dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Nah, tiap skala mengukur aspek semantik UX tertentu, misal efisiensi, estetika visual, usefulness. Format item tersusun dari pasangan kata berlawanan dalam skala 7 poin, disertai penilaian tingkat kepentingan atau importance rating. Nah, di sini ada 2 jenis yang diukur nantinya, seperti paper yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, di sini di atas adalah menghitung rata-rata per skala UIQ+. Nah, di bawah sini menghitung importance ratingnya, di mana skala yang dipilih itu relevan enggak gitu sama studi kasus gitu. Terus KPI UIQ Plus dihitung dengan memberi bobot berdasarkan tingkat kepentingan pengguna. UIQ saat ini terdiri dari 20 skala yang dapat dikombinasikan, beberapa skala untuk banyak jenis produk, dan lainnya ada skala-skala yang emang spesifik pada kategori produk tertentu. Rekomendasi penggunaan maksimal 6 skala dalam satu kuesioner. Tersedia alat bantu analisis di Excel dan panduan pada website UIQ Plus. Riset terkait berbagai UX benchmark. Jadi benchmark UIQ. Jadi benchmark UX UIQ Plus KPI itu benchmark memudahkan interpretasi nilai UX, terutama ketika hanya tersedia satu hasil pengukuran. Berbagai kuesioner UX yang memiliki benchmark yaitu UIQ, SUS, SUMI, UMUX, Slide, SUB-RQ, dan VIS-AWI. Contoh benchmark SUS, jadi skornya 0 sampai 100, kualitasnya diinterpretasikan dengan kategori A+, A, B, dan seterusnya menurut Sauro dan Lewis 2016. Benchmark dapat memetakan skor ke istilah evaluatif, excellent, good, okay, poor, menurut Bangor et al. UIQ itu interpretasi berupa kategori excellent sampai dengan bad. VIS-AWI menggunakan benchmark per kategori website, membandingkan nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, benchmark di sini tuh membantu menilai apakah UX suatu produk termasuk baik, sedang, atau buruk. Metode penelitian pada paper ini, yang pertama desain penelitian. Penelitian ini bertujuan membangun benchmark pertama untuk UIQ Plus berdasarkan KPI keseluruhan.
Pendekatan menggunakan evaluasi UX dari 26 produk digital populer, fokus bukan pada skala tunggal tetapi pada KPI gabungan dari setiap produk. Sumber data di sini ada 2, inventory data dan original data. Inventory data itu berasal dari 4 studi UIQ Plus sebelumnya, yaitu studi Amazon. Objeknya adalah Amazon Prime Video, Otto.the, Zalando.the, dan Facebook. Total responden sini ada 393. Bisa dilihat di sini rinciannya. N di sini di mana UIQ Plus studi misalnya Amazon Prime Video. N di sini adalah jumlah responden. M di sini menandakan bahwa responden itu laki-laki, male. F di sini female, bahwa responden itu adalah perempuan, gendernya. Ini menandakan not specific, dia nggak nyebutin gendernya. Terus di sini rata-rata umur dan versi bahasa. Terus yang original data, 22 studi tambahan dilakukan pada 2020 dan 2021, didistribusikan dan dikumpulkan melalui surel, forum media sosial, dan aplikasi messenger. Di sini ada 22 studi tambahan, ada Airbnb, Alexa, Amazon, dan lain-lain. Pengumpulan data, kuesioner UIQ Plus disediakan dalam versi Jerman dan Inggris. Responden mengisi data demografi berupa usia, gender, item-item UIQ Plus untuk 6 skala yang dipilih per produk, importance rating tiap skala, pertanyaan kontrol untuk memastikan kualitas data. Nah, pemilihan skala UIQ Plus-nya, setiap produk hanya menggunakan maksimal 6 skala. Skala dipilih berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai pentingnya aspek UX per kategori produk. Penelitian oleh Meiners et al. 2021. Di sini ada ditampilkan tabel kategori produknya dan skala UIQ Plus-nya. Setelah memilih skala UIQ Plus dan sebelum perhitungan KPI, itu dilakukan pembersihan data. Data yang terkumpul kemudian dibersihkan menggunakan kriteria eksklusi, di mana entry yang duplikat, waktu pengerjaan kurang dari 50 detik, usia responden di bawah 16 tahun atau lebih dari 90 tahun. Terus responden juga mengisi kurang dari 80% item UIQ Plus, dan responden salah menjawab control question, itu akan tidak digunakan data tersebut. Sehingga hanya 3.290 responden yang lolos pembersihan. Selanjutnya adalah perhitungan KPI UIQ Plus. Di sini peneliti itu menggunakan alat analisis data Excel yang tersedia di halaman utama UIQ Plus. Ini linknya. Selanjutnya dilakukan analisis benchmark. KPI tiap produk dihitung lalu dibandingkan untuk membuat benchmark sederhana. Hasil divisualisasikan dalam bentuk confidence interval per produk. Hasil dan pembahasan, tolak ukur UIQ Plus. Nah, dari total respons yang digunakan, yaitu 3.290 responden, rata-rata usia 33 tahun. KPI tiap produk berada pada rentang 0,39 sampai 1,82 di semua produk ini. Jadi jadi rentang KPI-nya antara 0,39 sampai 1,82. Produk dengan KPI tertinggi itu diraih oleh Google Maps. Ini tabelnya, ini grafiknya. Nah, ini Google Maps KPI tertinggi, dia meraih KPI tertinggi 1,82. Dan produk dengan KPI terendah yaitu Facebook dengan KPI 0,39. Nah, di sini banyak produk populer memiliki KPI antara 1 sampai 2. Menandakan UX yang baik. Nah, ini bentuk grafiknya.
hasil dan pembahasan interpretasi benchmark UX plusnya gimana sih? Jadi fungsi benchmark UX plusnya itu kan benchmark memberikan gambaran cepat apakah UX suatu produk tergolong baik, sedang atau buruk. Nilai KPI antara 1 sampai 2 mencerminkan UX yang baik, terutama karena seluruh produk acuan adalah produk terkenal dan matang secara UX. Interpretasi umumnya, KPI memungkinkan peneliti membandingkan UX produk baru dengan produk populer seperti Google Maps, WhatsApp, atau Zalando.de. Meski tiap produk memakai skala berbeda, KPI tetap memberikan indikasi awal kualitas UX. Ada studi kasus misalnya, evaluasi web shop A. Jadi situasinya seorang peneliti ingin menilai UX sebuah web shop A dan mendapatkan nilai KPI 1,5. Nah, cara interpretasinya berdasarkan benchmark sebelumnya, yaitu Otto.de dan Zalando.de, di mana ini kategori produknya adalah sebuah online shop juga. Nah, Otto.de itu KPI-nya dapat 1 sampai 1,54 dan Zalando.de KPI-nya 1,50 sampai 1,90. Artinya webshop baru itu memiliki UX lebih baik dari Otto.de karena dia nilainya 1,5. Dia memiliki UX lebih baik dari Otto.de dan mendekati Zalando.de sehingga UX webshop A kompetitif di pasar. Webshop baru memiliki UX yang cukup baik. Webshop A ini memiliki UX yang cukup baik dan berada pada level webshop besar. Kesimpulan dan arah penelitian selanjutnya, benchmark pertama UIQ Plus berbasis KPI telah berhasil dibuat. Tantangannya, modularitas UIQ Plus membuat benchmark per skala sulit dilakukan. Perlu studi lanjutan mengenai kesesuaian perbandingan KPI antara kategori produk, standarisasi pemilihan skala UIQ Plus, kategori produk yang lebih tepat untuk interpretasi UX. Nah, di sini ide saya, pemilihan studi kasus untuk penelitian saya yaitu M-Commerce dan AlphaGive, di mana ini diambil dari kesimpulan jurnal pertama dan jurnal kedua. Jadi pemilihan studi kasus saya adalah M-Commerce, yaitu AlphaGive fokusnya. Alasan pemilihan studi kasus ini, yang pertama, Zoom dipilih. Pada jurnal 1 tadi, Zoom dipilih karena interaksi intens, real time, dan kritis. Pada studi kasus, Zoom digunakan karena memiliki interaksi kompleks. Pengalaman pengguna sangat mempengaruhi keberhasilan aktivitas dan membutuhkan evaluasi kenyamanan, kejelasan, dan efisiensi. AlphaGive sejalan dengan karakter ini. AlphaGive juga punya interaksi intens dan multi langkah, yaitu pencarian produk, memilih varian, memasukkan alamat, check out, pembayaran, dan tracking pengiriman. Semua tahap ini sangat sensitif terhadap UX seperti halnya pada Zoom. Yang kedua, Quran Tajwid dipilih karena fitur aplikasinya kompleks dan digunakan rutin. Pada jurnal 1, Quran Tajwid dipakai sebagai contoh karena yang pertama memiliki banyak fitur, yaitu navigasi, warna, audio, tampilan ayat, terus dipakai berulang. Pengalaman pengguna penting untuk kenyamanan. Nah, AlphaGive juga memenuhi karakteristik yang sama. AlphaGive juga multifitur, yaitu promo, loyalty, chart, sama delivery. Terus digunakan berulang juga untuk kebutuhan harian, dan keberhasilan aplikasi sangat tergantung kepuasan dan kenyamanan pengguna. Yang ketiga, kedua studi di jurnal 1 menunjukkan UIQ Plus cocok untuk aplikasi real world dengan fungsi praktis, di mana Zoom untuk komunikasi dan Quran Tajwid untuk edukasi. Keduanya memperlihatkan bahwa UIQ Plus tidak terbatas pada domain tertentu. Yang penting kompleksitas dan interaksi penggunanya tinggi. AlphaGive masuk dalam kategori aplikasi real world dengan intensitas tinggi. Belanja online adalah aktivitas nyata, rutin, dan berdampak ekonomis, sehingga evaluasi UX sangat relevan. Pada jurnal kedua, belum ada penelitian UIQ Plus. Yang ada 26 studi tadi, itu belum ada penelitian UIQ Plus untuk AlphaGive. Padahal aplikasi ini memiliki fitur kompleks, yaitu promo, loyalty, dan delivery, dan checkout.
yang sensitif terhadap kualitas UX. Nah, yang kelima, dengan volume pengguna yang terus meningkat, AlphaGate membutuhkan evaluasi UX berbasis data. Namun, referensi akademik sebelumnya belum menyediakan hasil evaluasi yang komprehensif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.